Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Polos Podcast Love Mahakarya Like On Broadcasting Ekstrakurikuler Broadcasting SMA Negeri 1 Rumpin. Ya, kali ini kembali lagi bersama saya Fahri Firdiansyah selaku host Polos atau Podcast Love di SMA Negeri 1 Rumpin. Baik, kali ini kita berada di Polos edisi 2. Nah, pada Polos edisi 2 ini kita bakal membawakan tema yang bertajuk Menuju Hati yang Lebih Baik dengan judul podcast Ramadan Bahagia. Nah, pada kali ini juga kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah spektakuler dari bintang tamu sebelumnya. Kali ini kita kedatangan guru inspiratif dari SMA Negeri 1 Rumpin. Oke Pak, bisa perkenalan diri dulu Pak. Terima kasih Fahri dan teman-teman. Saya Muslih Taman, guru agama di SMA Negeri 1 Rumpin dan sekaligus mendapatkan kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Nah, selain itu juga Fahri, Pak Muslih sebagai pembina kerohanian yang setiap hari mendampingi anak-anak ya untuk bagaimana mereka ibadah keseharian mereka ketika di sekolah. Jadi itu tadi perkenalan dari Bapak Muslih Taman ya. Jadi beliau ini guru yang memang super hebat di SMA Negeri 1 Rumpin. Terima kasih Fahri. Guru yang inspiratif intinya. Pokoknya Pak, kali ini tuh kita bakal bahas karena pada kali ini kita sedang di bulan Ramadan ya Pak ya. Jadi kita bahas seputar Ramadan. Siap. Dan juga sekitar kegiatan apa aja yang ada di SMA Negeri 1 Rumpin di bulan Ramadan ini Pak. Seperti itu. Ya Pak. Boleh ya Pak kita ulik-ulik dulu nih. Silahkan ya, dengan senang Pak. hati. Boleh Pak. Ya. Oke, Om Muslih hadir di sini memang untuk diulik hari ini. Oke Pak, kita ulik aja Pak. Boleh kan Pak? Silakan Fahri. Ya. Oke, kalau nama Bapak udah tahu. Kan? Bapak tinggal di mana sih Pak? Pak Muslih kebetulan bersama keluarga tinggal di Komplek Perumahan Telaga Kahuripan, Kemang, Bogor, bersama satu istri yang pasti dan 2 anak. Ya, anak Pak Muslih yang pertama di IPB di jurusan meteorologi dan yang kedua sedang berjuang menghafalkan Al-Quran ya di Pondok Pesantren Rafa. Karena itu Pak Muslih sekaligus minta doa dari Fahri dan teman-teman termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan cita-cita saya punya anak penghafal Al-Quran bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cita-cita yang besar ya Pak, mulia banget. Insya Allah demikian. Semoga bisa ya Pak tercapai. Amin amin. Minta doanya Fahri ya. Oke siap. Ya. Amin Pak. Oke, kalau keluarga udah tadi ya Pak. Ya. Pendidikan Pak terakhir atau mungkin bisa dari SMA. Oke siap. Bukan bermaksud untuk sombong Fahri ya. Boleh Pak, boleh. Tetapi mudah-mudahan juga bisa memotivasi dan menginspirasi anak-anakku di SMA Negeri 1 Rumpin khususnya dan para remaja dimanapun yang menyaksikan tayangan podcast pada kesempatan ini. Saya alhamdulillah dengan perjuangan yang tidak mudah, dengan perjuangan yang penuh dengan lika-liku, pahit ketir, mampu menyelesaikan pendidikan S3. Dan itu saya selesaikan ketika saya sudah bertugas ya, menjadi ASN di SMA Negeri 1 Rumpin. S1 saya di Universitas Imam Ibnu As-Saud ya, cabang dari Universitas Negeri milik Kerajaan Arab Saudi yang ada di Jakarta. Kemudian S2 saya dapat beasiswa dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu di UIK. Dan kemudian S3 saya juga kebetulan beasiswa ya, dari Basnas juga alhamdulillah saya selesaikan di UIK. Adapun ketika mulai dari TK kemudian SD, SMP, SMA saya selesaikan di kampung halaman di Pati, Jawa Tengah di yayasan milik nenek moyang saya sendiri. Itulah kira-kira Fahri perjuangan saya dalam meniti pendidikan saya hingga S3 itu. Luar biasa ya Pak ya perjalanan Bapak dari
SD. Bapak berarti dari Jawa Tengah asli. Dari Jawa Tengah, tepatnya di kota Pati, dekat dengan Kudus, ya. Kalau dari sini dari Jakarta, kemudian nanti sampai Semarang, setelah Semarang Demak, setelah Demak kemudian Kudus, sampailah Pati. Ya silakan mampir dan kita bisa ngopi-ngopi bareng kalau tidak Ramadan. Siap, di Kota Pati. Oke, siap. Semoga ada rezekinya ya Pak. Amin amin. Insya Allah ada rezeki lah. Insya Allah. Oke Pak, lanjut ya Pak. Siap. Oke. Yang terakhir Pak, untuk mengulik kebiasaan Bapak deh, hobi. Apa sih hobi Bapak Pak? Sebenarnya kalau hobi khusus sih tidak ada ya. Cuman memang Pak Musli itu termasuk punya hobi olahraga. Hanya saja olahraganya ya satu jogging, kemudian yang kedua bulu tangkis. Bulu tangkis itu pun bersama istri dan anak-anak. Ya, kalau tidak di lapangan ya di depan rumah sendiri. Itu selalu saya sempatkan untuk main bulu tangkis ya bersama istri atau bersama anak. Itu terkait dengan hobi olahraga. Kemudian yang kedua, saya juga punya hobi, meskipun ini sebenarnya juga hobi yang dipaksakan, ya baca buku. Baca buku. Sehingga dari hobi baca buku itulah, kemudian saya alhamdulillah juga menjadi seorang penulis. Ya, alhamdulillah hingga saat ini buku saya yang telah terbit secara nasional itu ada 7, di samping juga karya terjemahan atau karya editing itu ya alhamdulillah sudah cukup banyak. Luar biasa berarti Bapak ya. Jadi Pak Musli ini mulai dari pendidikannya juga luar biasa. Jadi Pak Musli bukan menyombongkan diri ya Pak ya, tapi Insya Allah, ingin memotivasi untuk khususnya nih yang bakal nonton podcast ini pasti anak SMA Negeri 1 Rumpin ya Pak. Mudah-mudahan ya, yang saya ingin motivasi dan ya berbagi inspirasi adalah minimal untuk anak-anak sendiri di SMA Negeri 1 Rumpin. Syukur-syukur juga itu bisa menginspirasi seluruh penonton ya acara kita. Amin. Pak, jadi emang literasi juga perlu ya Pak ya? Sangat perlu ya, sangat perlu. Hidup kita ini harus berliterasi biar hidup kita penuh makna dan bisa berbagi dengan sebanyak mungkin orang yang hidup bersama kita. Oke Pak, kita lanjut ya Pak. Mungkin Siap. sekarang kita lebih ke pertanyaan bulan Ramadan nih Pak, bulan puasa. Bulan puasa itu memang selalu banyak penuh godaan ya Pak ya. Penuh godaan dan juga penuh harapan. Ya Pak, itu penuh godaan dan harapan. Yeah. Nah di bulan suci ini ya begitu banyak keberkahan lah Pak. Iya betul. Oke Pak, kita langsung Pak ke pertanyaan pertama Pak. Ramadan identik dengan puasa ya Pak. Bisakah Bapak jelaskan secara detail hikmah di balik ibadah puasa Ramadan melebihi sekedar menahan lapar dan haus Pak? Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan penuh ampunan, ya. Bulan maghfirah, syahrul Quran, dan masih banyak lagi nama-nama lain untuk bulan suci Ramadan ini. Maka sungguh merugilah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan kemudian dia hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga, ya, tidak lebih dari itu, sehingga hanya sekedar rutinitas saja dia menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Sesungguhnya cita-cita dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa bulan suci Ramadan ini, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jadi Allah panggil kita orang-orang yang beriman. Kalau kita yang dalam hati kita tidak memiliki keimanan, tidak Allah panggil, ya, karena memang ibadah Ramadan itu butuh perjuangan,
yang hanya bisa ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Ya, kita secara spesial dipanggil oleh Allah di bulan suci yang mulia ini, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian ibadah puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Banyak sekali sebenarnya indikator ketakwaan itu. Tetapi paling tidak secara singkat saya jelaskan bahwa dalam ayat yang lain Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang kontributif dalam kehidupan. Gak ada alasan untuk tidak berkontribusi, apapun keadaannya. Allah menjelaskan orang yang bertakwa itu adalah diantaranya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa dia menginfakkan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan dia bahagia maupun dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia sehat maupun dalam keadaan dia sakit. Ya, bagi yang punya harta menginfakkan hartanya, tapi bagi yang tidak, ya, maka dia punya ide, punya gagasan, punya pikiran, bisa berkontribusi menginfakkan gagasan dan pikirannya. Bagi yang dia punya waktu luang, ya, dia bisa berkontribusi dengan waktu luangnya untuk umat, untuk masyarakat. Bagi yang dia punya ilmu, dengan ilmunya. Jadi salah satu indikator orang yang bertakwa yang diharapkan oleh Allah, yang termasuk juga menjadi tujuan dengan madrasah Ramadan itu adalah manusia-manusia yang kontributif, ya, yang senantiasa setiap saat dimanapun dia berada memberikan peran di tengah-tengah kehidupan, terutama dengan hartanya. Lalu juga indikator orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Dalam kehidupan ini, Fahri dan para pemirsa dimanapun Anda berada, seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, bahkan kadang-kadang membuat kita kecewa, membuat kita marah. Ya, ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang membohongi kita, ada orang yang memfitnah kita. Maka dalam keadaan seperti itu, selama tidak menyangkut kehormatan agama yang dihinakan, kita memaafkan. Ya, kurang apanya teladan dari baginda Rasul, disakiti fisiknya, berdarah-darah, ya, ketika di Taif, sehingga darah itu mengalir, menetes sampai ke tumit kaki Rasulullah, tapi Rasulullah memaafkan. Jadi menahan amarah kepada orang-orang yang sebenarnya kita sanggup marah kepadanya, itu adalah salah satu indikator orang yang bertakwa. Kemudian juga Allah jelaskan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang sanggup memaafkan. Memaafkan kesalahan istri bagi yang sudah, ya, menikah. Memaafkan kesalahan teman. Memaafkan kesalahan siapa saja. Karena bisa saja orang itu mampu menahan amarah kepada orang lain, tapi ternyata ada dendam. Ya, ada dendam. Orang yang bertakwa tidak boleh ada dendam. Ketika dia menahan amarah, di saat itu pula hendaknya dia memaafkan. Jadi itulah di antara indikator orang yang bertakwa, dan dalam ayat ini disempurnakan oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senantiasa mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu adalah puncak akhlak terpuji. Kita hendaknya selalu bisa memberikan yang terbaik, ya, termasuk berakhlak kepada siapa saja yang hidup bersama kita ini dengan akhlak yang paling mulia, ya, yang paling mulia. Jadi berbuat ihsan dalam ibadah itu adalah kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Tetapi ihsan dalam soal muamalah adalah bagaimana kita berbuat kepada orang lain dengan melahirkan inspirasi dan motivasi kepada orang itu untuk bisa berbuat baik sebagaimana kita mampu berbuat baik kepadanya. Itulah kira-kira, ya, Fahri, yang bisa Pak Muslim sampaikan.
Jadi tadi yang Pak Musi sampaikan itu adalah hikmah di balik bulan puasa Ramadan ini ya Pak ya. Betul. Jadi intinya di bulan puasa ini tujuan itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya Pak. Nah, jadi jangan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Sungguh merugilah orang yang ya bertemu dengan bulan suci Ramadan dan hanya begitu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mengatasi tantangan seperti lapar, haus, dan godaan selama bulan puasa ini Pak? Semakin lapar aja nih hari ya. Semakin lapar aja. Justru itu adalah tantangan kita semuanya. Ya, bukan berarti kalau Ustadz itu saat berpuasa dia nggak lapar, enggak. Ustadz juga lapar. Ya si Ardi. Jadi Ustadz juga dalam kondisi tertentu kepingin marah ya ketika menghadapi sesuatu yang membuat dia kecewa. Ini menjadi tantangan kita semuanya ya, bukan hanya santri, bukan hanya siswa, tetapi juga siapa saja itu punya tantangan yang sama di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah tantangan menghadapi lapar, tantangan menghadapi dahaga, tantangan menghadapi kemarahan ya, emosi, tantangan menghadapi kemalasan dan seterusnya. Tip yang paling penting menurut saya untuk para pemirsa dan khususnya Fahri yang ada di studio dan teman-teman ini, kita harus membekali diri ini dengan ilmu dan iman ya. Kalau kita bekali diri kita ini dengan ilmu ya, bahwa Allah di dalam Al-Quran memang mewajibkan kepada kita di bulan yang mulia ini untuk berpuasa. Karena itu perintah Allah ya, itu kewajiban, maka tantangan apapun harus kita hadapi. Dengan keyakinan seperti itu, dengan ilmu yang seperti itu, maka semuanya menjadi mudah ya, semuanya menjadi ringan. Selain ilmu yang itu menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa di balik ibadah puasa itu banyak hikmah yang bisa kita petik. Bukan hanya secara spiritual tetapi juga secara fisik. Ya, kita bisa sehat, kita kemudian bisa ya semakin mudah beraktivitas, tidak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang materialistik, duniawi gitu ya. Jadi saya pikir kesadaran itu ya, dibekali dengan ilmu dan dibekali dengan iman, itulah tips yang paling tepat menurut saya untuk menghadapi segala tantangan dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sama. Jadi itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Musi ya. Jadi kita lanjut lagi nih Pak. Ya, ayo siap. Banyak banget pertanyaannya nih Pak. Siap, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Pak, karena emang kita tujuannya ngadain podcast ini biar kita bisa mempengaruhi dan memberikan manfaat khususnya setidaknya di SMA ini dulu. Oke, sip, mantap. Ya, kita berbagi bukan hanya berbagi takjil, tetapi berbagi ilmu dan motivasi. Ya, betul Pak. Ya, dan ini jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Coba, selain berpuasa Pak, amalan apa saja yang penting dan dianjurkan untuk dimaksimalkan setidaknya Pak di bulan Ramadan ini Pak? Tentu kalau kita mengacu kepada tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah ya, oleh Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya bahwa ibadah puasa Ramadan itu jangan sampai kita terfokus kepada puasanya saja ya. Puasa iya, itu menjadi core utamanya, menjadi ibadah intinya dengan puasa Ramadan ini. Tetapi juga ada ibadah-ibadah yang tidak kalah mulianya. Di antaranya adalah tadarus Al-Quran. Kemudian karena itu bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Quran. Ya, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka kita juga harus mengisi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak
membaca Al-Quran, memperbanyak mengajarkan Al-Quran, memperbanyak mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Kemudian juga selain kita tadarus membaca Al-Quran, ibadah yang utama di bulan suci Ramadan ini adalah berbagi. Ya, berbagi dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang kita punya rezeki yang sifatnya materi, kalau kita nggak punya, ya berbagi dengan ilmu, berbagi dengan waktu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ada juga ibadah spesial, meskipun dia sunnah, tetapi adanya hanya di bulan Ramadan. Apa itu kira-kira? Apa itu, Pak? Kira-kira. Ya, sholat tarawih. Sholat tarawih, ya. Ya kan, hari kan nggak ada. Iya. Tarawih di bulan Sya'ban, tarawih di bulan Rajab, ya nggak ada. Jadi maka ibadah sholat tarawih ini atau qiyamul lail ini juga harus kita jaga. Ya, harus kita jaga sehingga kita mendapatkan banyak sekali keutamaan di bulan yang mulia ini. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ibadah yang mulia yang penting untuk kita lakukan adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Bagi pelajar, jadi bulan suci Ramadan jangan malah bermalas-malasan, alasan lapar, ya, alasan haus, jangan. Justru manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk banyak membaca buku, ya, banyak berdiskusi, banyak menuntut ilmu kepada siapapun. Jadi itu saya pikir di antara ibadah yang bisa kita lakukan yang sangat mulia di bulan Ramadan ini selain berpuasa. Di bulan Ramadan ini selain berpuasa itu banyak banget ya, Pak. Banyak sekali yang ya. penting dan itu apa ya sebenarnya? Emang wajib Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti tadi kan spesial hanya ada di bulan suci Ramadan saja itu. Zakat fitrah, ya, termasuk sholat tarawih itu tadi. Ya Pak, kita lanjut ya Pak. Ya Pak, kadang nih Pak, kita kan sering melakukan kesalahan nih Pak di bulan Ramadan. Ya, gimana sih Pak cara terbaik untuk meminta maaf dan memperbaiki diri kita gitu? Oke, yang pertama menyadari bahwa kita itu salah. Ya, jadi jangan sampai kita salah atau bahkan kita sering salah, kita nggak pernah sadar bahwa kita sedang salah. Ya, maka menyadari kesalahan itu sangat penting. Dan berbuat salah itu jangan kemudian membuat kita putus asa. Justru itulah hakikat manusia. Jadi manusia itu dikatakan manusia ya karena memang dia mudah salah dan mudah lupa. Karenanya salah itu adalah bukan kejahatan. Ya, yang kejahatan itu adalah kalau kamu menipu orang, kamu membohongi orang. Tapi kalau salah itu adalah fitrah manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-insanu makhlul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi kalau ada manusia dia salah, kalau ada manusia dia lupa, itu wajar. Itulah namanya manusia. Kalau nggak pernah salah, malaikat ya berjalan di muka bumi. Ya. Tapi kalau salah terus, mudah-mudahan yang ada di sini enggak lah ya. Enggak. Yang salah terus, itu namanya setan, namanya iblis. Kita manusia, yang terbaik adalah ketika kita berbuat salah, itu kita menyadari akan kesalahan yang kita perbuat itu dan kemudian segera bertaubat. Bukanlah yang terbaik di antara kita ya, sebagai manusia itu yang tidak pernah berbuat salah. Ya, demikian Rasulullah menjelaskan kepada kita. Yang terbaik di antara kita itu adalah yang ketika berbuat salah, kemudian dia segera bertaubat ya atas kesalahannya. Maka Ardi Ridho menyadari kesalahan itu adalah kemuliaan. Karena kalau kita tidak pernah sadar akan kesalahan kita, itu bahaya, ya, itu bahaya.
Karenanya yang paling penting kita ketika berbuat salah, kemudian kita segera bertobat dan berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita tidak mengulangi kembali kesalahan yang kita lakukan itu, sambil ya muhasabah, sambil merasa bersedih atas kesalahan yang kita sempat terperosok di situ. Intinya kesadaran diri kita masing-masing. Ya, itu sangat penting. Penting ya, Pak. Menyadari bahwa kita salah. Jangan sampai salah diingetin marah-marah. Itu nggak boleh. Tobat ya, Pak? Nah, itu bahaya itu. Itu pangkal dari kesombongan yang dibenci oleh Allah, dan itu temannya setan. Terus berarti dia Salah terus, salah nggak mau mengakui kesalahan. Jadi menyadari kesalahan itu adalah sangat penting. dengar guys ya. Jadi kita tuh kalau punya salah harus sadar lah gitu. Jadi udah sadar, jangan kita nanti diingetin sama temennya nih, kalian malah marah. Justru kalian langsung tobat. Harus tobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Jangan sampai tobat diulangi lagi, tobat lagi diulangi lagi. Dedikasi close ya, Pak. Itu bahaya. Namanya taubat sambal. Taubat sambal. Nama gaulnya, Pak. Iya. Oke, Pak, kita lanjut, Pak. Bagaimana, Pak, kita bisa menjaga hati tetap tenang dan fokus di bulan Ramadan ini, Pak? Meskipun kita ya pasti kan kita manusia, Pak, banyak cobaan pasti adanya. Memang benar kata Agim ya, bahwa menjaga hati itu penting. Dia tersembunyi, tetapi dia itu inti dari eksistensi kita sebagai manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam setiap diri manusia itu ada segumpal darah. Jikalau segumpal darah itu baik, ya maka baiklah manusia itu, baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, rusaklah seluruh kepribadian manusia itu. Apa itu? Hati. Ya, maka kita sangat penting sekali untuk senantiasa menjaga hati kita. Menjaga dari siapa? Bukan dari pencuri, bukan dari perampok, ya. Tetapi menjaga hati kita dari setan, dari iblis yang senantiasa kepingin menyelip ya dalam hati kita dengan kesombongan, ya, dengan iri, dengan menipu, dengan malas dan akhlak-akhlak tercela lainnya. Jadi kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita harus senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita harus senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Nah, itu adalah di antara strategi, di antara cara kita menjaga hati kita. Ya. Terus ikhlas, terus bersabar, terus memperbanyak zikir kepada Allah, dan seterusnya. Itulah kira-kira di antaranya ya, kiat kita atau tips kita untuk menjaga hati kita. Oke, Pak, kan ini lagi bulan puasa ya, Pak. Nah, di bulan puasa ini kan pasti setiap orang mungkin ya itu mengamalkan banyak amalan lah, Pak, ya, amalan kebaikan lainnya gitu. Nah, emang sih kalau di bulan Ramadan itu lebih tenang hati, Pak, rasanya kalau melakukan amalan-amalan baik, Pak. Tuh. Nah, yang paling mau tanya ini, Pak. Kadang-kadang suka timbul gitu pertanyaan, gimana sih, Pak, cara kita memastikan bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab ya, Syifari ya. Karena sesungguhnya yang tahu bahwa amal perbuatan, amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, itu sejatinya adalah hanya Allah sendiri. Ya, kita yang melakukan kita nggak tahu. Meskipun kita sudah melakukan amalan itu dengan sebaik-baiknya, berusaha meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasul, ikhlas, belum tentu ya amalan itu diterima oleh Allah. Maka jawabannya yang pasti
yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita hanya bisa berusaha dengan cara ya meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diajarkan oleh Rasul. Ya, misalkan melakukan aktivitas puasa, itu harus dengan ikhlas. Ya, niatnya ikhlas hanya mencari ridha Allah. Kemudian yang kedua, dilakukan dengan cara sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Harus. Ya, jadi selain ikhlas juga harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dengan dua tips inilah harapan kita amal ibadah, aktivitas yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak menjadi jaminan. Kemudian kita bisa mengatakan amal saya telah diterima oleh Allah, nggak bisa. Jadi yang bisa memastikan itu hanya Allah. Hanya Allah. Ya, kita hanya bisa berusaha maksimal mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, mengikuti apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, ikhlas dan mengikuti tuntunan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oke, begitu. Itulah pesan saya juga kepada sahabat-sahabat saya, kepada anak-anak saya yang menyaksikan acara pada kesempatan ini. Tugas kita itu adalah menjalani proses, berikhtiar dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Adapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah oleh Tuhan itu dinilai ibadah atau tidak, itu hak prerogatif Tuhan, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak, mungkin kita udah di pertanyaan terakhir nih Pak, tapi sebelum nanti ada pertanyaan lagi, tapi itu yang seputar Semaru lah Pak. Kan kalau tadi terkait dengan Ramadan ya. Siap. Pak, satu lagi Pak, apa pesan Bapak untuk para pendengar kita nih Pak, pendengar Polos ini tentang bulan Ramadan ini Pak? Pertama, pesan saya secara umum agar kita terus memperbaiki diri dengan cara belajar. Dengan belajarlah kita akan memperoleh ilmu, dan dengan ilmulah kemudian kita bisa memperbaiki diri dengan benar, dengan tepat. Jangan sampai kita berhenti belajar, ya, karena dengan belajar itu kita akan bisa meraih derajat kita yang tinggi, yang mulia dari misi kemanusiaan kita di muka bumi ini. Dan itu janji Allah, ya, janji Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa beriman dan dia berilmu pengetahuan, ya, dan berilmu pengetahuan itu kan tentu dengan belajar. Karena itu pesan saya kepada pemirsa dimanapun Anda berada, teruslah belajar dan teruslah kita memperbaiki diri. Jangan pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah bosan untuk memperbaiki diri. Jadi itu tadi pesan dari Pak Muslim untuk kita semua para penonton juga saya. Ya, bukan hanya penonton tetapi juga untuk saya sendiri yang menyampaikan pesan itu. Betul, Pak. Oke Pak, sebenarnya pertanyaannya masih ada nih sebenarnya Pak. Oke. Apa ini? Satu lagi nih Pak. Ngulik lagi nih. Oke, siap. Masih yang tentang Ramadan, tapi kita belum ke tentang yang Ramadan di Semaru nih Pak. Siap. Oke Pak, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk perubahan yang lebih baik Pak? Tentu seperti tadi sebenarnya juga sudah sempat kita singgung ya. Agar Ramadan kita bisa menghantarkan kita lebih baik, agar Ramadan kita lebih bermakna, maka jangan hanya menghabiskan momentum Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang biasa-biasa saja, hanya puasa, menahan lapar dan dahaga. Tetapi juga lakukanlah amalan-amalan yang berkualitas, yang spesial di bulan yang mulia ini. Selain kita menahan lapar dan dahaga,
maka berbagilah sebanyak-banyak mungkin. Ya, berbagi dengan orang lain yang ada di sekeliling kita, apapun yang bisa kita bagi dari kebaikan. Kalau punya harta, berbagi dengan harta. Kalau punya ilmu, berbagi dengan ilmu. Kalau kita punya tenaga, punya doa, berbagilah dengan itu. Itulah menurut saya yang akan membuat ibadah kita itu, Ramadan kita itu spesial. Kan disinggung ya, disindir oleh Rasul, betapa banyak orang-orang yang capek dan lelah dengan puasa, tetapi dia tidak mendapatkan capek dan lelahnya dari puasa itu, lapar dan dahaga ini itu, kecuali ya hanya lapar dan dahaga. Begitu pula betapa banyak ya, orang yang capek dan lelah dengan qiyamul lail, ya, dengan sholat malam, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya itu kecuali capek dan lelah saja. Maka tingkatkan kualitas ya dari setiap amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah kita akan memperoleh hasil yang juga tentu ya berkualitas. Jadi kita di bulan Ramadan ini harus jadikan momentum ya Pak untuk meningkatkan kualitas kita ya Pak. Betul yang lebih ya. baik. Harus kita jadikan momentum spesial untuk kita naik kelas ya, menjadi hamba muttaqin yang berkualitas. Oke Pak, kita lanjut. Sekarang kita Silahkan. ke seputar SMA Negeri 1 Rumpin Pak. Oke. Menyoal tentang diri kita ini ya, tentang SMA Negeri 1 Rumpin. Oke, interaktif aja Pak. Di Semarang itu ada ini ya Pak, sekarang kan biasanya ada sanat ya Pak. Ya. Terus sekarang ada yang baru. Kalau dulu tuh kita kayak dapat dari sekolah tuh kayak apa ya, lembar gitu buat ngisi kegiatan agenda Ramadan Pak. Iya betul. Nah sekarang kayaknya beda nih Pak, agak lebih canggih nih Pak. Oke. Jadi kalau dulu kita kenal istilah sanlat ya, pesantren kilat Ramadan. Kalau sekarang ada istilah dari Dinas Pendidikan Jawa Barat itu Sematren Ramadan. Ya, jadi pesantren cerdas spesial di bulan suci Ramadan. Khususnya di SMA Negeri 1 Rumbin, seperti tadi yang disinggung oleh Fahri, kalau dulu untuk memantau aktivitas Ramadan anak-anak beserta didik itu kita bagikan lembar pantauan ibadah ya, semacam buku lah. Kalau dulu itu ada buku pantauan ibadah Ramadan. Tetapi kalau sekarang kita punya aplikasi khusus ya, aplikasi instrumen digital lah gitu, namanya Ramadan.ru. Disitulah kita bisa memantau peserta didik, peserta Sematren Ramadan setiap saat, bagaimana puasa mereka, bagaimana sholat 5 waktu mereka, bagaimana tadarusan Al-Quran mereka, bagaimana berbakti mereka kepada orang tua, kemudian juga bagaimana berbagi mereka kepada orang lain ya, apakah berbagi tenaga ataukah berbagi materi. Itu semuanya menjadi poin-poin penting yang ada di instrumen kita di Ramadan.ru itu. Siswa tinggal bermodal kejujuran. Kalau memang dia berpuasa, dia bisa menceklis kolom yang tersedia. Kalau dia membaca Al-Quran juga begitu, dan begitu seterusnya. Nanti ada juga kolom khusus apa hikmah yang kalian dapatkan di puasa Ramadan hari pertama. Itu nanti dia ungkapkan dalam bentuk tulisan di Ramadan.ru itu. Jadi itulah semacam instrumen digital yang kita punya mulai Ramadan tahun ini 1446 Hijriah. Agak lebih canggih ya Mas. Ya, lebih canggih dan lebih praktis.
praktis juga. Ya, lebih praktis, lebih murah juga. Ya, lebih murah karena anak-anak peserta didik bisa menginstal lewat HP mereka tanpa kita kemudian juga mengeprint, membagi satu persatu. Nggak begitu, lebih praktis. Jadi Ramadan Pro itu untuk ngisi agenda siswa ya. Jadi ya, agenda harian mereka. Harian kita selaku siswa di SMA Negeri Satu Rumpin. Nah, isinya itu nanti ada nama ya Pak, kelas. Ya, nanti kelas. baru diisi ada puasa atau tidaknya kayak gitu ya Pak. Sholat 5 waktu, terus tadarus, tarawih, berbagi. Itu bisa kita pantau langsung ya. Setiap menit, setiap jam sesuai dengan ya kesanggupan kita lah gitu, sebagai pembina, sebagai wali kelas, bahkan juga sebagai guru ya, kalau dia minta juga kita kasih linknya, bisa memantau gitu. Bahkan orang tua juga bisa memantau anaknya gitu. Itu kita buat sendiri Pak aplikasinya? Kemarin kita minta bantuan SDM kita dan alhamdulillah gitu ya. Meskipun hasilnya memang belum maksimal ya, berproses lah, nanti kekurangannya apa kita perbaiki, tetapi paling tidak sudah bisa kita laksanakan di Ramadan tahun ini, dan betul itu dia lebih praktis. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan Pak dari siswa SMA Negeri Satu Rumpin. Siap. Khususnya lebih tepatnya sih siswa yang sekarang lagi jadi kru nih Pak. Oh, ya. Yang pertama ada ini Pak, apa benar Pak jika kita sedang berpuasa itu tidur berlebihan bakal membatalkan puasa Pak? Sebenarnya kalau dalam perspektif fikih ya, tidur itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidur itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja sungguh merugi kalau momentum yang demikian sangat mulia ya, sangat berharga ini kemudian lebih banyak kita lewatkan begitu saja, kita habiskan dengan tidur. Tetapi jawaban pastinya tidur itu tidak membatalkan ibadah puasa. Jadi Fahrid tenang aja. Kalau selama ini habis broadcast kayak gini kemudian capek tidur, yang penting jangan kelewat waktu sholat ya, jangan sengaja kemudian melewatkan sholatnya, kemudian juga melewatkan tadarusnya, maka itu sangat merugi ya. Gitu. Jadi buat kalian semua teman-teman nih puasa itu boleh aja tidur ya Pak ya. Boleh aja tidur. Tapi jangan sampai tidurnya dari habis subuh sampai pas mau maghrib baru bangun. Bahkan ada yang mengatakan ini para pecinta tidur mungkin tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya memang betul, dia ketika tidur itu kan dia sedang beribadah puasa. Ya maka kalau kita kritisi ya memang pernyataan itu nggak salah, bahwa tidurnya orang berpuasa itu ya ibadah gitu. Tetapi jangan sampai kemudian disalahpahami di saat kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, kemudian kita banyak tidur, ketika ditanya kenapa, kan sedang beribadah. Wah, jangan begitu ya gitu. Oke Pak, ya Pak, selanjutnya nih Pak, masih dari siswa kita Pak. Kalau ini Pak, kita sedang berpuasa, kita bersikat gigi, nah apakah itu membatalkan puasa juga Pak? Oke ya, gosok gigi atau sikat gigi itu juga hampir seperti tidur. Kasusnya tidak membatalkan orang yang sedang berpuasa, kecuali odolnya sengaja ditelan. Apalagi kalau sikat giginya ditelan, itu selain membatalkan ibadah puasanya, itu bisa berbahaya. Ya, pasti langsung dibawa ke UGD. Jadi untuk gosok giginya itu tidak membatalkan ibadah puasa. Hanya saja memang ada ulama yang mengatakan makruh. Ya, kalau kita gosok gigi, kalau kita sikat gigi ketika sudah zawal, ketika sudah ya pertengahan hari lah, itu dikhawatirkan karena tenggorokan kita kering. Lalu ketika kita gosok gigi, ketika kita kumur-kumur mendalam, kemudian air itu meresap. Ya, maka untuk
kehati-hatian. Ya, gosok gigilah sebelum waktu itu, sebelum siang, biar lebih aman gitu ya. Tenggorokan masih segar, kemudian kita tidak haus amat, sehingga ya yang dikhawatirkan itu bisa terhindar gitu. Begitu, Ri. Jadi gosok gigi tidak membatalkan puasa kecuali sikat giginya ditelan. Ya, jadi jangan disengajain ditelan. Iya, jangan disengaja. Oke, Pak. Oke, Bapak ada yang mau disampaikan nggak sih buat siswa SMA Negeri 1 Rumpin terkait Ramadan dulu ini, Pak? Mungkin ngisinya harus rajin apa gimana, Pak? Yang pasti I love you ya. Jadi saya cinta kalian semuanya, khususnya anak-anak saya yang sedang berjuang menuntut ilmu di SMA Negeri 1 Rumpin. Pesan saya berikutnya di momentum Ramadan ini, marilah kita berjuang. Mensyukuri nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, maka marilah nikmat hidup dan nikmat sehat ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan terbaik. Seperti yang tadi sudah Pak Musli jelaskan, puasanya puasa yang terbaik, tadarus Al-Quran yang terbaik, kemudian qiyamul lailnya, sholat tarawihnya juga yang terbaik, berbaginya juga demikian, lebih banyak berbakti kepada orang tua bagi yang masih punya orang tua. Ya, jadi jangan sampai kalian masih ketemu dengan orang tua, tetapi momentum pertemuan kalian dengan orang tua itu tidak membuat kalian masuk surga. Artinya apa? Tidak membuat kalian berbakti. Maka itu orang yang kecewa, orang yang akan menyesal nanti. Kalian bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi pertemuan kalian dengan bulan suci Ramadan ini tidak membuat kalian menjadi muttaqin, ya, tidak bisa menghantarkan kalian menjadi orang bertakwa. Maka itu sungguh kalian merugi. Dosa-dosa kalian tidak diampuni oleh Allah, ya, dijelaskan dalam hadis. Itu termasuk orang-orang yang merugi, ya, merugi besar. Jadi pesan saya, mari kita nikmati, mari kita syukuri nikmat besar bulan suci Ramadan ini dengan melakukan amalan-amalan terbaik yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tadi pesan dari Pak Musli untuk kita semua ya, Pak ya. Untuk kita semuanya. Oke, Pak. Ada pertanyaan nih, Pak. Nanti Bapak jawab satu-satu ya, Pak. Oke, pertama siap. ada buat siswa, kedua ada buat guru. Yang pertama deh, jadi guru dulu deh, guru dulu. Oke, silakan. Oke, Pak, Bapak bisa jawab ya, Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ini challenge sih, Pak. Maksudnya Bapak harus mengeluarkan pendapat Bapak dan tapi jangan susah ya. Bapak. Enggak, Pak, gampang banget. Siapa guru yang terpopuler dan pokoknya satu ya, Pak, terpopuler satu, inspiratif satu, dan berwibawa satu, Pak. Semua guru di SMA Negeri 1 Rumpin adalah populer. Kemudian semua guru di SMA Negeri 1 Rumpin adalah inspiratif. Yang ketiga apa? Berwibawa, Pak. Semua guru di SMA Negeri 1 Rumpin adalah berwibawa. Itu menurut penilaian saya, dan itu jugalah yang saya sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan kepada gurunya senantiasa ya menilainya adalah sosok yang berwibawa, sosok yang inspiratif, dan sosok yang populer. Jadi kamu sini jawabnya kesatuan ya, Pak ya, semuanya. Jadi yang populer semua guru di SMA Negeri 1 Rumpin. Semua guru di SMA Negeri 1 Rumpin, ya, saya tahu satu persatu mereka itu adalah guru-guru hebat. Saya yakin, ya, SDM yang ada di SMA Negeri 1 Rumpin itu tidak kalah dengan SDM di sekolah-sekolah yang ada di kota. Nah, ini keyakinan saya, ini pengetahuan saya. Maka kepada seluruh siswa-siswa SMA Negeri 1 Rumpin, kalian telah tepat memilih SMA Negeri 1 Rumpin sebagai tempat perjuangan kalian dalam menuntut ilmu. Kalian telah menemukan sosok-sosok guru yang tepat, yang akan mendampingi dan menghantarkan kalian menggapai masa depan yang kalian impikan.
Betul sekali Pak, itu terasa banget Pak buat saya Ya. Pak, karena ya saya udah kelas 3 Pak di sini. Ya, benar kan yang mau saya sampaikan? Iya. Terasa banget lah Pak ya. Oke Pak, lanjut sekarang kita ke siswa Pak. Menurut Bapak Pak, salah satu ya Pak, Ya. siapa siswa yang pertama inspiratif, kedua populer, ketiga bisa diandalkan? Kebetulan terkait dengan ini Pak Musli itu punya sebagai Wakahumas Mas. itu punya program yang namanya Super Corner. Nah, ini sekaligus saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada, ini program spesial Super Corner ya. Super itu adalah semaru unggul dan berprestasi. Corner itu satu rubrik khusus. Ini kerjasama dengan Berita Distrik Provinsi Jawa Barat. Anak-anak yang saya anggap secara khusus dia inspiratif, ya secara khusus dia punya semangat tinggi, punya prestasi yang beda dengan teman-teman yang lain, itu saya angkat. Ya, saya angkat beritanya, saya tulis, dan kemudian saya angkat beritanya, dan alhamdulillah sudah sangat banyak. Ya, bukan hanya siswa, tetapi juga GTK, guru dan tenaga pendidikan. Itu bisa dicek. Ya, mereka saya angkat perjalanan hidupnya, kemudian perjuangannya menuntut ilmu, perjuangannya menggapai prestasinya, dan itu jangan salah. Ya, langsung diterbitkan oleh media Berita Distrik Provinsi Jawa Barat. Semua orang bisa membacanya. Bisa membaca ya Pak. Dan sudah sangat ya banyak yang Pak Musli angkat, baik dari siswa, dari TU maupun dari guru-guru hebat, kemudian tenaga kependidikan yang hebat, siswa-siswi hebat, yang dulu dia pertukaran pelajar ke Singapura, ke Australia, ke Malaysia, saya angkat. Kemudian anak yatim yang kemudian dia terus berhasil memperoleh prestasi di kelas juga saya angkat, ya, dan masih banyak. Itu di program Super Corner, artinya semaru unggul dan berprestasi. Oke. Ya, hanya saja kemarin belum sempat ya saya mengangkat sosok Fahri, tapi Fahri sudah sebentar lagi lulus ini. Udah mau ini Pak, menghilang dari SMA Negeri 1 Rumpin. Oke, mudah-mudahan menghilang secara fisik, tetapi jejak semangatnya, jejak perjuangannya nanti akan terwarisi ya oleh adik-adik kelas. Amin Pak. Udah mau lulus nih Pak. Mudah-mudahan memperoleh kelulusan yang penuh dengan keberkahan. Amin Pak. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke Pak, sebenarnya kita di ujung tanduk sih. Ujung tanduk. Acara sih Pak, ujung kegiatan podcast ini Pak, polos ini. Boleh deh Pak, Bapak kasih satu quotes buat SMA Negeri 1 Rumpin dan sekitarnya Pak. Khususnya para pemirsa lah yang Pak Musli itu punya moto hidup ya, yang itulah sering saya bagikan kepada siapapun. Dan moto hidup ini juga sebenarnya bukan punya saya, tetapi juga sering kita dengar ya dari ulama-ulama dulu itu. Kalau kita tidak bisa hidup mulia, hidup yang kontributif yang tadi saya sampaikan, maka matilah mati yang mulia, matilah mati yang syahid. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah yang kontributif biar mulia, kalau tidak matilah mati syahid. Itulah quote, itulah termasuk juga konsep hidup yang saya pegang. Jadi mudah-mudahan nikmat umur panjang kita itu menghantarkan kita menjadi manusia yang mulia. Tapi kalau tidak bisa hidup mulia, ya kematian kita harus merupakan kematian yang syahid, yang juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi quotes dari Pak Musli yang sangat menyentuh Pak. Ya. Oke Pak, kita udah di ujung cerita. Semoga podcast kali ini Pak Polos
Jadi kita ini programnya namanya Polos Pak, Podcast Labs ya. Semoga podcast yang kita adakan kali ini bisa bermanfaat dan berdampak khususnya di SMA Negeri 1 Rumbin Pak. Amin, mudah-mudahan. Jadi jangan lupa tonton podcast kali ini edisi 2 tentang Ramadan bahagia. Pokoknya kita terus berbagi, semoga kita semua disehatkan selalu ya Pak. Amin. Bapak disehatkan selalu, Amin. dipanjangkan umurnya, diberkahkan selalu. Amin. Dan secara khusus Fahri juga saya ucapkan selamat. Ternyata Eskulop SMA Negeri 1 Rumbin punya fasilitas yang lumayan bagus dan lumayan nyaman menurut saya. Maka jadikanlah ini sebagai media dakwah. Ya, sebar sebanyak-banyaknya kebaikan. Ruang digital, ruang kehidupan kita ini. Karena kalau tidak kita yang mengisi dengan pesan-pesan kebaikan, maka pasti akan diisi oleh pesan-pesan kejahatan dan keburukan. Karena itu niatkan ya kalian menggeluti dunia multimedia ini sebagai ibadah ya, sebagai perjuangan. Itu pesan Pak Muslim. Kita niatin ya Pak. Ya. Karena niat kita sebenarnya memang baik Pak, kita hanya ingin membawa pengaruh Pak dalam podcast ini. Betul. Untuk orang-orang yang mendengarkan Pak. Semoga siswa-siswa SMA Negeri 1 Rumpin bisa memberi dari podcast kita ini bisa memberikan dampak juga bagi mereka yang positif Pak. Oke, kita juga nanti di akhir ada jargon ya Pak, kalau Fahri bilang selamat media, Bapak kita bareng bermedia ya. Bermedia, siap. Oke, teman-teman semuanya, ini sudah di ujung cerita podcast pada edisi 2 kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga ini Bapak Musli selaku guru agama di SMA Negeri 1 Rumpin yang sangat inspiratif Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, sama-sama, terima kasih telah menyempatkan waktunya nih Pak untuk kita podcast. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa di edisi ketiga pada podcast selanjutnya. Sukses selalu untuk Lob Semeru ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Art Media. Bermedia. Oke, Pak.